Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat. Karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita sedang belajar tentang akhir kehidupan dari nabi-nabi Tuhan atau raja-rajanya di Perjanjian Lama. Dengan mengetahui akhir kehidupan mereka, kita tahu apakah mereka itu menggenapkan akan rencana Tuhan sampai tuntas sesuai dengan kerinduan atau impian Tuhan dalam hidup mereka, atau mereka tidak menyelesaikannya dengan tuntas. Kalau kita membandingkan kehidupan hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, maka kita tidak bisa menghakimi hamba Tuhan satu dengan yang lainnya, karena masing-masing memiliki akan tujuan Tuhan di dalam masa hidupnya. Dan kita akan melihat apakah satu hamba Tuhan itu tuntas menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya atau tidak. Kita tidak dalam kapasitas untuk membandingkan atau menghakiminya. Kita akan belajar akhir kehidupan dari orang-orang pilihan Tuhan ini supaya kita bisa mengevaluasi diri, melakukan perubahan yang diperlukan supaya seperti mereka menggenapkan akan rencana Tuhan dalam hidup mereka, kita juga bisa menggenapkan dengan tuntas akan semua rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa belajar dari orang yang tidak menuntaskan akan rencana Tuhan dalam hidup mereka, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya kita mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan berubah, bertobat kembali kepada Tuhan, dan melanjutkan proses kehidupan kita dalam rencana Tuhan sampai tuntas. Kalau kita melihat akan kehidupan Musa, maka dia dipersiapkan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian memasuki tanah Kanaan. Keluaran 33 ayat yang pertama mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kita melihat dari Keluaran pasal yang ke-33 ini, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, engkau dan bangsa itu yang engkau bawa keluar masuk ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah. Dan kita sudah belajar bahwa Musa berhasil membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa berhasil membawa orang Israel melewati padang gurun, tetapi Musa tidak boleh masuk Kanaan karena Musa melanggar kekudusan Tuhan. Dan kalau kita membandingkan akan pencapaian sesuai dengan kehendak Tuhan masing-masing, maka izinkan saya mengatakan bahwa Musa tidak menuntaskan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian kalau kita melihat penerusnya, yaitu Yosua, Yosua memiliki akan tugas dari Tuhan untuk membawa orang Israel masuk tanah Kanaan,
berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, kemudian membagi tanah Kanaan kepada suku-suku Israel dan membawa Israel kepada kemenangan di dalam cara Tuhan. Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Yosua pasal yang ke-23 ini adalah pidato perpisahan Yosua di hadapan para pemimpin bangsa Israel. Kalau kita membandingkan, tugas yang diberikan Musa adalah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, kemudian memasuki tanah Kanaan. Dan Musa tidak tuntas melakukannya. Kalau kita belajar dari Yosua, maka Yosua sebagai pemimpin orang Israel yang melanjutkan akan tugas yang tidak diselesaikan oleh Musa, Yosua berharap taat dan melakukan kehendak Tuhan sampai tuntas. Yosua bukan orang yang sempurna karena kita tahu dia melakukan 1-2 kesalahan, tetapi kemudian dia melanjutkannya sampai akhir. Kesalahan Yosua yang pertama adalah ketika dia tidak meminta petunjuk Tuhan untuk mengalahkan kota Ai. Yosua sudah memulai dalam tanda petik karyanya dengan mentaati Tuhan mengalahkan Yeriko. Kota besar yang berkubu dengan ketebalan tembok kota 2 kereta bisa berdampingan, dikalahkan oleh Israel dengan petunjuk Tuhan di bawah kepemimpinan Yosua. Suatu perbuatan besar di tengah-tengah bangsa Israel yang membuat bangsa-bangsa Kanaan gentar dengan orang Israel. Tetapi Yosua membuat satu kesalahan ketika dia melihat kota Ai. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Ben Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kesalahan Yosua ini membuat tawar hati bangsa Israel. Tetapi kemudian Yosua dan bangsa Israel bertobat karena melakukan kesalahan, dan kemudian kota Ai dibinasakan. Yosua belajar bahwa dengan cara Tuhanlah kemenangan itu didapat, bukan dengan mendengarkan akan pendapat-pendapat orang lain, tetapi dengan mendengarkan yang utama adalah perintah Tuhan dan cara Tuhan untuk mengalahkan peperangan. Kesalahan Yosua yang kedua adalah ketika dia tidak meminta akan petunjuk Tuhan ketika berhadapan dengan orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon itu menipu orang Israel, menipu Yosua dengan mengatakan bahwa mereka datang dari jauh untuk mendapatkan akan belas kasihan dan persahabatan dari orang-orang Israel.
Pada kenyataannya mereka tinggal di dekat orang Israel pada waktu itu. Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 mulai. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ayat yang ke-14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Kita belajar kesalahan Yosua. Tetapi perhatikan, kesalahan Yosua tidak membuat kemudian Yosua berhenti lalu tidak melanjutkan akan tugas Tuhan. Dia terima akan resiko kesalahannya dan dia lanjutkan melakukan akan pekerjaan Tuhan sampai tuntas. Karena kita tahu dari Yosua pasal 23 ayat 14 tadi bahwa tugas Yosua tuntas selesai. Dari perkataan Yosua di akhir hidupnya di hadapan bangsa Israel, kita tahu bahwa ada orang-orang di dalam keluarganya yang takut akan Tuhan dan menjagai Dia. Kalau boleh saya katakan, selain Yosua mendengarkan merenungkan firman setiap hari, meneguhkan dan menguatkan hatinya di hadapan Tuhan, melakukan akan segala pekerjaan Tuhan, Yosua secara pribadi mempunyai ketetapan hati untuk melaksanakan firman Tuhan dengan hati yang tulus. Dan Yosua memiliki keluarga di mana mereka bersama-sama menghadapi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Yosua tahu bahwa dia tidak bisa sendirian. Dia menjaga hatinya, menjaga istri dan anak-anaknya, menjaga keluarga besarnya untuk selalu takut akan Tuhan. Yosua tahu ada 3 hal yang membuat dia berhasil. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua adalah keteguhan hati untuk mentaati firman Tuhan, disertai dengan pertobatan setelah kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki keluarga yang bisa mendukung dia menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 mulai. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sungguh kesimpulan dari puluhan tahun berjalan bersama Tuhan,
Sungguh kesimpulan yang sangat kuat dalam hati Yosua dan keluarganya, bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan Tuhanlah sumber masa depan. Mari memilih jalan Tuhan, mari memilih rencana Tuhan, mari menjagainya sampai tuntas di dalam kehidupan kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.